Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini gue mau review, bukan review sih, tepatnya compare beberapa proyektor. Di sini totalnya ada 8 proyektor guys. Kalian pasti penasaran nih hasilnya dari comparison ke 8 proyektor ini. Sebenarnya proyektor ini gue mau review karena ini permintaan para subscriber, tepatnya kalian juga yang nonton, dan mungkin ada orang-orang baru juga ya pertama kali nonton EIC channel ini. Kali ini kita mau lihat nih ke 8 proyektor ini mana yang paling baik, dan proyektor ini perlu gue kasih tahu ya, ini semua di bawah harga 1 juta, dan gue pilih 7 proyektor diantaranya itu dari Shopee. Gue pilih penjualannya paling banyak di tahun 2026, dan juga dari permintaan subscriber gue, serta ada satu tambahan proyektor yang udah pernah gue review di sini yang kalian bisa lihat, Oston Zero, yang harganya juga di bawah 1 juta. Jadi gue masukin ke dalam listnya aja sekalian, selagi gue masih pegang atau hold nih barang. Ketika ini udah gue selesai review, akan gue jual dengan harga yang lebih murah lagi. Jadi kalau kalian memang berminat dengan produk-produk yang hasil gue review, kalian juga bisa langsung beli di bagian bawah di deskripsi, udah gua cantumin untuk nama toko biar bisa kalian beli barang-barang hasil review gua. Nah, kita nggak usah lama-lama, kita masuk ke tujuan dari si comparison ini untuk mengetahui mana proyektor terbaik dan juga melihat spesifikasi dari semua proyektor ini, mana yang real dan juga mana yang tidak real, dan yang realnya kayak gimana. Dan kita akan melihat semuanya di dalam video EIC. Jangan di skip videonya, lihat dari awal. And mari kita mulai. Nah, yang pertama kita akan melakukan beberapa pengecekan, di mana pengecekan ini penting untuk kita mengetahui mana produk-produk yang tersebut yang sesuai dengan spesifikasinya. Yang tidak lain, yang faktor pertama yang akan gue cek untuk melihat indikator mana proyektor terbaik, salah satunya adalah pengecekan, yaitu pengecekan pertama adalah pengecekan ANSI lumens. Oke, dalam bagian part pertama ini, pengecekan ANSI lumens kita seperti biasa, kita menggunakan metode 9-point average, dimana kalian juga udah tahu metode ini sering gue pakai. Kalian juga bisa melihat dari beberapa referensi di Google, dan juga kalian bisa lihat dari websitenya, contohnya BenQ, salah satu brand konvensional yang udah terkenal selain Epson. Dan di sini penggunaan cara 9-point average itu gampang banget. Kalian tinggal lihat di bagian picture atau gambar yang gue sediain di sebelah sini, dimana sebuah proyektor itu akan menampilkan hasil proyeksi yang bentuknya kotak ataupun persegi panjang. Kalian bisa menilai dari 9 titik di setiap buatan gambar yang udah gue bikin ini. Ada L1, L2, L3, L4 dan seterusnya sampai L9, atau gue sebutnya lumen 1, lumen 2, lumen 3 dan selanjutnya. Itu kalian tinggal tambahin aja 9-nya, lalu kalian bagi 9. Setelah itu kalian udah bagi 9, kalian tinggal kaliin panjang dan lebarnya dalam satuan meter. Dan dari situ kalian bisa menemukan hasil ANSI-nya, dan di situ udah gue markup 6% untuk tingkat errornya ya. Nah, untuk hasil dari pengecekan gua ini sebagai berikut, tapi gue sampein dulu ke kalian. Berikut adalah tabel dari hasil klaim setiap brand dan proyektornya. Nah, di tabel ini kalian bisa lihat hasil klaim dari si proyektor-proyektor ini, dan untuk bagian realnya ada di sebagian kanan. Oke, kalian udah lihat bagaimana hasil pengecekannya dan juga hasil realnya. Gue akan runutin dari yang paling terang sampai paling tidak terang di bagian seperti ini, dan gue ubah tabelnya menjadi seperti ini. Oke, di situ kalian bisa lihat bahwa Oston Zero masih memimpin. Di sini dia memiliki ANSI sebesar 190 ANSI, dan yang paling rendah itu Tripsky T269 Mini, yang dimana dia cuma 58 ANSI dari hasil pengecekan gue ya. Di sini kalau berdasar pengecekan gue, Tripsky T269 itu dia ngeklaimnya 180, tapi gue cuma nemuin 58 ANSI. Jadi agak parah-parah juga sebenarnya ya brand-brand yang ngeklaim seperti ini. Nah, kalau udah lihat di bagian part pertama, sekarang kita masuk ke part kedua, yaitu adalah pengecekan brightness uniformity. Oke, apa sih yang dimaksud dengan pengecekan brightness uniformity? Jadi kita mau melihat sih kesenjangan antara setiap sisi-sisi dari proyeksinya itu. Kadang kan kalau kalian pakai single LCD projector, kalian bisa lihat tuh di pinggirannya agak gelap kayak dark side gitu, dan tengahnya itu terang banget. Nah, perbedaannya sangat menonjol. Nah, di sini gue akan melakukan pengecekan tersebut melihat dari lumens yang paling kecil dari 9 titik tersebut dibandingin dari titik lumens yang di tengah atau yang di bagian center, mana dan seberapa besar persennya ya brightness uniformity-nya. Semakin tinggi berapa persennya atau mendekati 100%, maka proyektor itu dinyatakan semakin bagus dan brightness-nya itu kerata atau evenly ke semua hasil proyeksinya. Dan itu biasa di proyektor LCD atau di LP. Tapi ketika proyektor itu ada masalah, biasanya itu bisa gelap kayak gini.
gitu. Tapi kalau di single LCD ya karena memang jauh lebih murah teknologinya ya tentu dia mesti lebih gelap. Nah di sini kita mau melihat untuk hasil dari pengecekannya seperti ini. Oke, di situ kalian udah bisa lihat hasil brightness uniformity terbesar itu dipegang oleh Oston Zero sekitar 70-an% ya. Sebelumnya kalian udah pernah tahu semakin tinggi resolusinya atau native resolutionnya, tentu proyektor itu akan terlihat semakin tajam. Ini adalah faktor lain selain dari brightness ataupun dari warna yang ditampilkan dari proyektor ya. Tapi juga native resolution adalah hal yang paling penting dalam memilih sebuah proyektor. Kalau kalian mau pakai presentasi itu biasa pakai pilih yang lebih tajam semakin baik. Contohnya di atas Full HD atau Full HD. Nah, untuk melihatnya ini gue udah ngasih list-list di sebelah sini. Kalian bisa lihat di situ adalah beberapa native resolution, ada SD 240p, SD 360p sampai UHD. Bahkan ada juga yang dipakai oleh beberapa proyektor konvensional. Ini ada di sisi sebelah kiri. Kalian bisa lihat bahwa ada SVGA, XGA, WXGA dan yang lainnya yang biasa proyektor kayak Epson ataupun Benki pakai atau Optoma atau brand lainnya. Nah, untuk hasil pengecekan dari native resolutionnya akan gue sertakan di tabel ini. Oke, kalian udah lihat dari hasil pengecekan native resolutionnya di sini bahwa Oston Zero punya 1080p untuk native resolution atau Full HD, sedangkan untuk proyektor lain tuh 720p. Tapi yang paling parah itu adalah Trip Sky yang ngakunya 720p, ternyata hasil pengecekan gue cuma 540p. Dan di situ kalian bisa lihat ya, jangan selalu gampang percaya sama tulisan-tulisan bilangnya 4K, Full HD dan segala macam. Kalian harus jeli dalam melihat harga dan juga kemungkinan si proyektor ini memang real atau enggak dari brandnya juga. Kalau brandnya suka kibul, biasa bakal sering kibul. Terus banyak nih bilang, kok ini kan proyektor udah 4K sedangkan native resolutionnya ngomongnya gini, maksudnya apa sih? Nah, jadi native resolution dengan yang namanya support resolution itu berbeda guys. Nah, gue kasih perumpamaan seperti ini ya. Ada case A dan case B. Case A yang pertama adalah si proyektor A. Di situ ditulisnya bisa native resolutionnya SD 480p, sedangkan dia support resolutionnya sampai 4K. Maksudnya apa? Jadi dia ada film atau video yang punya format 4K itu bisa dibaca sama si proyektor yang cuma SD 480p ini. Tapi walaupun dia bisa membaca film ini, memproses atau memainkan ini film, itu tetap hasil outputnya atau keluarnya tetap hanya 480p. Kenapa seperti itu? Itu seperti kalau kalian bayangin di sebuah jalan tol ada beberapa gate tol gitu. Ketika kalian mau membayar fee tol dan kalian di situ lihat biasa ada antrian. Kalau antriannya cuma dibuka satu line, itu maka mau sebanyak apapun kapasitas mobil yang bisa ditampung di situ, tapi yang keluar itu cuma bisa di satu line itu, yang artinya kapasitasnya itu nggak mampu buat ngeluarin itu semua. Nah, sama seperti proyektor, ketika native resolutionnya cuma nyampainya di situ, mau dia bilangnya di rate bisa sampai 4K, 2K dan lain-lainnya support resolutionnya, itu tetap tidak bisa memainkan 4K atau tidak bisa menjadi 4K, tidak bisa menjadi 2K, tidak bisa menjadi Full HD, hanya berdasarkan resolusi aslinya dia aja. Oke? Oke, case B juga nih, contohnya gue berikan salah satu contoh ya. Proyektor B native resolutionnya Full HD 1080 dan support resolutionnya sampai 4K. Nah, jadi proyektor A, B ini hanya bisa memainkan file 4K tapi tidak bisa 4K. Dia hanya bisa sampai 1080p aja. Gua rasa kalian udah harusnya mengerti hal tersebut dan jangan mudah tertipu. Oke, kita lanjut ke bagian part keempat. Di part keempat, di sini gua akan melakukan pengecekan daya untuk melihat mana daya yang paling rendah dan daya yang paling tinggi, dan juga melihat HDMI latensinya untuk kira-kira kalian bisa mikir nih kira-kira mana proyektor yang paling latensinya paling kecil sehingga kalau buat gaming itu lebih nggak terganggu kalau lewat koneksi HDMI. Selain itu juga ada fitur fokus dan keystone-nya yang akan gua sertakan di tabelnya sebagai berikut. Oke, jadi untuk di bagian tabelnya kalian bisa lihat untuk di kolom daya yang paling kecil itu adalah dari Trip Sky T269. Dan untuk daya yang paling besar itu adalah MacBook Haya 300 Pro Plus. Dan untuk di bagian dari kolom latency, di situ kalian bisa lihat bahwa gimbal 5Go dari XGODI itu latensinya paling rendah, 69,8, sedangkan yang paling tinggi itu XGODI A2 yang sampai 266,6 ms. Jadi itu salah satu yang bisa kalian lihat. Dan di bagian fitur fokusnya, di sini ada dua proyektor doang yang punya fitur fokus digital. Yang lainnya manual, kalian harus korek-korek tuh, muter-muter pakai jari kalian. Kalau untuk yang digital cuma ada di XGODI A2 dan juga Oston Zero. Nah, untuk di auto keystone-nya sendiri, nggak semua proyektor itu punya auto keystone. Dari hasil pengecekan kita bahwa semua proyektor di tempat yang kita cek ini, yang dari 8 ini semuanya punya auto keystone tapi vertical only. Dan kalau untuk yang nggak punya sama sekali auto keystone, untuk vertical maupun
horizontal itu cuma di Trip Sky T269, yang dimana dia juga adalah proyektor basic yang bukan Android ya. Karena untuk semua proyektor yang gue cek ini tidak lebih besar dari telapak tangan orang dewasa, gue anggap proyektor ini semua adalah proyektor, tentunya proyektor mini yang punya beratnya itu di bawah 1 kilo semua. Nah, kita tahu bahwa memang semakin ringan proyektor akan semakin tinggi tingkat mobilitas yang kita bisa lakukan, sehingga tidak membebankan atau membebani kita saat membawa produk tersebut dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di sini gue sampein tabel ini sebagai referensi buat kalian aja. Untuk proyektor ini semua di bawah 1 kilo, dan gue urutin dari yang paling ringan dan sampai yang paling berat sebagai berikut. Sekarang kita masuk ke part 6. Kita ngomongin soal durability atau ketahanan, dan juga ngomongin garansi, karena ini sangat penting juga ya untuk sebagai faktor pembanding antara 8 proyektor ini. Kalian bisa lihat di sini gue udah runutin semua, setiap kolomnya itu gabungan antara satu brandnya sendiri, nggak gue pisah-pisah untuk mempermudah. Kalian bisa lihat dalam tabel ini bahwa body yang paling panas saat pengecekan di sini gue melihat si Oston, yaitu 45,6 derajat Celcius, dan untuk yang paling dingin lah ya itu di Cubic Pro Plus ya. Dan untuk di exhaust-nya sendiri yang paling panas itu justru Moon 320 dengan 71,6 derajat Celcius, dan yang kedua yang paling tinggi adalah 50,3 derajat Celcius itu di Cubic Pro Plus ya. Jadi gini, gue jelasin ke kalian kalau ngomongin soal suhu, kita nggak bisa ngecek dari kondisi material dari si proyektor tersebut. Apakah itu proyektornya pakai material second hand, third hand, fourth hand, yaitu KW2, KW3, KW4, dan selanjutnya kita nggak bisa cek. Itu harus butuh mesin tambahan lain untuk mengecek dari kualitas dari hardware di dalam si proyektor itu. Yang gue bisa cek paling gampang adalah dari tingkatan suhu. Semakin gampang proyektor itu panas dan suhunya sangat tinggi di atas 50 derajat, itu biasa memungkinkan terjadinya black spot. Nah, black spot yang terjadi ini akibat tingkat panas yang terlalu tinggi. Itu bukan black spot, tapi lebih tepatnya burn spot. Jadi LCD kalian tuh kebakaran, nanti menguning, lama-lama menghitam. Ini terjadi dari beberapa faktor ya. Antara memang proyektor yang gampang panas, atau suhunya memang terlalu tinggi akibat fan yang tidak berfungsi atau RPM yang rendah, ataupun juga memang ada kotor lah, mungkin kotor dari hasil penggunaan, jadi filternya nggak pernah dibersihin sehingga RPM dari intake-nya itu lemah, maupun untuk outflow-nya juga lemah, sehingga itu semua bisa terjadi. Apalagi buat proyektor mini kayak gini semua yang nggak ada yang optical seal, di sini semua ada yang half, ada yang open structure, jadi itu ada memungkinkan kemungkinan terjadi debu. Penting banget bisa kalian bersihin, tuh penting banget. Nah, untuk tutorial cara bersihnya kalian bisa tanya ke brand masing-masing. Nah, gue sampai quote di situ untuk di bagian garansinya. Itu kalian lihat untuk Moon itu cuma kasih garansi 3 bulan, dan kalian wajib untuk kasih bintang 5. Itu kalian bisa baca langsung di marketplace-nya, gua bikin di sini. Kalian bisa baca, kalau memang kalian gak kasih bintang 5, otomatis kalian gak punya garansi. Keren juga ya. Terus untuk X-Body di situ dia bilangnya nggak ada informasi lebih lanjut, cuma gue dengar memang ada juga pernah baca dulu, dia cuma kasih garansi 3 bulan. Elektronik cuma dikasih garansi 3 bulan, guys. Oke, untuk Cubic di situ nggak ada tulisan warranty informasi apapun, dan juga untuk Aviolux dan Trip Sky itu juga nggak ada informasi apapun. Tapi Aviolux ada gue baca di situ 12 bulan. Tapi gue nggak percaya ini 12 bulan, karena ketika gue terima barangnya, kalian bisa lihat boxnya di mana. Oh, ini proyektornya. Dia bilangnya di situ official store-nya Aviolux, tapi pas ketika gue terima ini proyektor, ini mereknya Chairlux, guys. Jadi ini OEM-annya ya. Jadi mereka tuh memang satu perusahaan sebenarnya, tapi gue udah lihat dari fisik proyektor sendiri nggak ada brand Aviolux-nya, nggak ada tulisan di manual book-nya, nggak ada warranty book-nya atau berhubung. Jadi gue nggak tahu ketika kalian beli barang Chairlux apakah bisa klaim di Aviolux atau sebaliknya. Itu agak aneh ya, gue nggak ngerti. Tapi memang official store-nya ini officialan doang di marketplace, tapi gue nggak tahu fisiknya, tempatnya, customer service-nya nggak ada kalau di Indo. Tapi kalau di Cina itu di Shenzhen, guys. Gue pernah ketemu sama bosnya juga soalnya. Sekarang kita masuk ke part 7. Di part 7 ini kita akan membahas mengenai performance dari semua proyektor-proyektor ini, dari videonya dan juga untuk suaranya. Cuma gue bagi ya, dan di sini gue memainkan ini proyektor side to side. Gue bikin sistemnya kayak eliminasi, dan proyektor ini semua menampilkan 80 inch ya, semuanya sama adil 80 inch dalam keadaan total gelap, karena ini memang budget 1 juta ini di bawah ini untuk budget proyektor entertainment yang dipakainya di remang sekali sampai gelap, bukan dipakai untuk di ruang terang, karena memang nanti nggak kelihatan apa-apa karena ansinya memang rendah.
Terus gua akan menggunakan sistem eliminasi, jadi kalian bisa lihat eliminasinya. Kita akan mulai di bagian ini. Oke, pada round pertama gua akan mengadu antara kedua proyektor dengan brand yang sama, itu Smooth 320 versus Smooth 300. Kalian bisa lihat dari sini. Under Dark Scene, kedua proyektor ini memiliki shadow detail dan black floor yang kurang, walaupun Smooth 300 memiliki tingkat black level yang lebih baik, di mana menjadi senjata makan tuan sendiri nih untuk menghancurkan shadow detail dari Smooth 300 itu tersendiri. Sehingga kemenangan mudah untuk Smooth 320 dengan color processing yang juga lebih baik. Jadi gua majuin Smooth 320 untuk maju ke ronde selanjutnya. Untuk di round 2, kali ini Smooth 320 melawan X-Kodi Gimbal 5 Go. Dalam scene gelap, kedua proyektor ini memiliki detail shadow yang kurang. Akan tetapi, Gimbal 5 memiliki tingkat black level yang lebih deep atau lebih dalam. Dan image processingnya warm, yang sangat enak dilihat mata, serta color accuracy-nya yang lebih baik daripada Smooth 320. Dan juga Smooth 320 memiliki beberapa sisi yang lebih blurry, sehingga Gimbal 5 maju ke babak selanjutnya. Pada round 3, kali ini X-Kodi A2 melawan X-Kodi Gimbal 5 Go. Pada scene bagian gelap, seperti biasa Gimbal 5 Go memiliki black level yang lebih pekat dan details yang lebih baik walaupun bukan yang terbaik. Sedangkan X-Kodi A2 memiliki kontras yang terlihat lebih baik, tetapi color akurasi dan image processing yang lebih buruk untuk shadow detailnya dan highlightnya, dimana itu kurang banget. Sehingga Gimbal 5 maju ke babak selanjutnya. Masuk ke round 4, Trip-Sky T269 Mini melawan X-Kodi Gimbal 5 Go. Pada round ini terlihat sangat jelas ya, dalam keadaan scene gelap maupun terang, proyektor Trip-Sky T269 adalah yang terburuk dari sisi kejujuran spek dan real speknya hingga performance-nya. Dari segala sisi manapun, T269 can stand a chance melawan Gimbal 5, sehingga kemenangan mudah untuk Gimbal 5 melaju ke babak selanjutnya. Di round 5, yaitu Aviolux Aero melawan X-Kodi Gimbal 5. Pada round ini terlihat jelas bahwa Aviolux Aero terlihat flat dan terdegradasi dan condong lebih ke greeny yellowish ya, sehingga warna yang dihasilkan kurang nyaman untuk ditonton serta tingkat brightness-nya yang sangat kurang. X-Kodi Gimbal 5 terlihat lebih baik dengan warna yang lebih solid dan black floor yang jauh lebih baik, sehingga Gimbal 5 dapat melaju ke babak selanjutnya. Masuk ke round ke-6, yaitu Macubic Pro Plus melawan X-Kodi Gimbal 5 Go. Setelah kemenangan beruntun nih, akhirnya X-Kodi Gimbal 5 ini menemukan lawan beratnya. X-Kodi Gimbal 5 memiliki black floor yang lebih baik dibanding Macubic Pro. Akan tetapi, Macubic Pro Plus ini memiliki tingkat image processing yang lebih baik untuk memperlihatkan shadow detail dan highlight yang lebih clear. Menurut gua, kemenangan ini beralih ke Macubic Pro Plus untuk melaju ke babak selanjutnya, yaitu babak final. Masuk ke round 7, di sini gua bisa melihat nih, Macubic Pro Plus melawan Oston Zero. Dalam perbandingan antara kedua proyektor ini, kita pakai dua film untuk memastikan final pertarungannya, di mana yang bernuansa warm dari film Terminator Dark Fate dan juga Agile yang nuansanya balance. Dari hasil perbandingan dengan tipe standar color bawaan, terlihat bahwa color processing kedua proyektor berbeda. Akan tetapi, keduanya tetap menghasilkan shadow details dan highlight yang bagus. Secara favorit tentunya saya suka Macubic Pro Plus. Akan tetapi dari sisi akurasi warna dan ketepatan warna, tentu Oston Zero lebih baik di warna asli filmnya. Dan dari segi terang ketajaman, tentu Oston Zero menang sesuai data di atas kertas, karena ANSI lumens lebih tinggi dan native resolutionnya tentu di 1080p. Dalam kondisi scene gelap, Macubic Pro Plus tidak dapat menampilkan apa-apa, sedangkan Oston Zero masih mampu memperlihatkan objek lain selain warna hitam. Jadi pemenangnya secara performance video overall ini, proyektor di bawah 1 juta kaum mendang-mending adalah sebagai berikut. Oston Zero menempati posisi pertama, yang kedua Macubic Pro, dan yang terakhir adalah X-Kodi Gimbal 5 Go. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian audionya. Untuk lebih jelasnya kita mau dengerin satu-satu sebelum membandingkan, lalu kita baru bisa tentuin mana yang paling terbaik sampai yang paling terburuk sebagai berikut.
Oke, kalian udah lihat bagaimana hasil dari performance suara atau audio dari semua proyektor ini, ke 8 proyektor ini. Kali ini gue akan mengurutkan mana yang paling terbaik dengan yang paling terburuk. Nah, berdasarkan video ini sebelum dibuat, kita udah ada posting harga-harganya yang kita lihat di bagian table seperti ini. Bisa melihat dari harga termurah sampai pun yang termahal udah kita runutin berdasarkan harga sebelum diskon ataupun voucher yang ada. Kadang antara satu proyektor dengan proyektor lain kelihatannya bisa lebih mahal, tapi juga bisa lebih murah tergantung dari voucher, free ongkir, dan bonus-bonus lainnya dari pihak store ataupun dari pihak marketplace. Jadi kalian bisa beli yang menurut kalian paling murah di salah satu marketplace, yang penting masih official store dan juga aman dan bukan palsu dan bukan OEM-an yang nggak jelas. Oke, sekarang kita masuk ke babak kesimpulan comparison-nya. Oke, untuk mempermudah membuat kesimpulannya, gue akan sertakan tabelnya sebagai berikut. Oke, yang paling bagus adalah untuk secara performance overall. Di situ gue taruh adalah untuk Oston Zero dengan beberapa alasan tertentu yang bisa kalian langsung baca atau pause. Dan yang kedua, kalian juga bisa lihat dari Macubic Pro Plus dan juga bisa dari X-Godi Gimbal 5 dengan beberapa alasan di sebelah kanan dan beberapa spesifikasi yang gue highlight dengan warna hijau maupun merah. Mana yang sisi bagusnya dan sisi buruknya. Dan selanjutnya, ini adalah yang terakhir, yaitu pesan-pesan ketika kalian mau beli proyektor kaum mendang-mending 1 jutaan atau di bawah 1 juta. Yang perlu gua sampaikan ke kalian ketika kalian menentukan pembelian ini bukan hanya hasil dari review comparison gua nih, tetapi ini pesan-pesan lainnya. Siapa tahu ada proyektor baru, yang brand baru muncul, atau nggak ada non brand, atau mungkin kalian yang masih galau dalam menentukan proyektor-proyektor ini bukan pilihan lu pada, tapi lu mau pilih yang lain juga bisa. Yang pertama, kalian harus tahu yang namanya garansi. Penting banget namanya produk proyektor atau elektronik itu harus ada garansi minimal setahun. Ada yang setahun, ada yang 18 bulan, ada yang bahkan 2 tahun. Wajib banget, karena namanya proyektor itu kalian nggak pernah bisa tahu ya kapan dia rusak, kapan dia ada memungkinkan masalah. Jadi garansi itu penting banget. Kalau kita ngomongin garansi itu bukan hanya masalah tuker baru atau bisa diservis, tapi spare partnya juga harus ada. Ketika sebuah elektronik itu nggak digaransikan, biasa condong harganya lebih murah. Kenapa harganya lebih murah? Karena lepas tanggung jawab. Jadi resikonya itu kalian yang makan. Jadi dari pihak brandnya itu nganggep, oh kan gue udah kasih murah, gue nggak perlu tanggung jawab. Permasalahannya murahnya nggak seberapa terkadang dibanding kerusakan yang atau kerugian yang kalian alami ketika kalian punya kendala. Jadi gue saranin yang punya garansi yang benar, ya bukan yang 3 bulan 6 bulan juga. Ini kan bukan ngomongin kayak ibu-ibu mau melahirkan ya 9 bulan 10 hari doang atau apa, tapi ini buat pemakaian jangka panjang. Kecuali kalian pakai buat urgensi 1 hari, setelah itu kalian mau buang atau duit kalian kebanyakan, it's okay. Tapi kalau kalian yang kaum mendang-mending, ya tentu ini pasarnya kalian lah untuk menengah ke bawah. Kalau orang menengah ke atas mungkin pasti belinya yang puluhan ratusan juta mungkin. Oke, nah selanjutnya adalah fokus pada tujuannya. Ketika kalian membeli proyektor ini, kalian udah tahu tujuannya apa. Kalau memang buat mendang-mending, entertain di rumah ya wajar. Tapi kalau kalian buat bawa sampai ke tempat-tempat yang terang, atau misalkan nobar di tempat yang terang, atau kalian buat pakai presentasi nunjukin ke bos kalian di kantor, ya tentu kalian ada dimaki. Jadi lebih baik tahulah fokus pada tujuan pembelian proyektor ini. Tujuannya apa, pakainya di mana, kemampuan ini proyektornya apa. Jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu kemakan sama bahasa-bahasa marketing hiperbola dan juga spek-spek palsu, tapi juga tahu ini proyektornya proyektor apa yang too good to be true lah kadang kalau spesifikasi tersebut. Lebih baik tahu aja apa yang kalian beli dan kegunaannya apa. Kalau memang udah sesuai, ya udah, nggak monggo kalian bisa beli. Yang ketiga, bijaksana dalam budget. Terkadang kalian bisa mikir murah 100, murah 200 ribu, itu aman-aman aja. Oh bagus, murah 200-300 ribu. Tapi kalian harus pikir loh, kalau rusak 600 langsung hilang. Sedangkan kalau kalian beli yang 1 juta, kalian cuma nambah 400, tapi kalian nggak rusak-rusak, terus dikasih cover garansi. Jadi durability bagus, tapi juga aman. Daripada hilang 600, besoknya seminggu kemudian, sebulan kemudian beli 600, total 1,2, ujungnya lebih mahal. Intinya adalah kalau memang duit kalian kebanyakan it's okay, tapi kalau namanya udah kaum mending maunya murah, berarti duit kalian gak kebanyakan. Lebih baik beli yang pasti-pasti aja daripada yang buat kalian kecewa. Terus yang keempat, yang terakhir, nabung. Prioritasin memang, kalau memang mau beli proyektor, beli yang terbaik. Kalau memang belum mampu beli proyektor yang terbaik, udah nggak usah paksain diri. Beli aja yang seadanya, nonton pakai handphone atau nonton pakai yang lain. Tapi kalau memang kalian mampu dan pengen beli proyektor, pastikan beli yang terbaik, jangan sampai kalian kecewa dan nggak sesuai ekspektasi kalian, nanti kalian sedih.
Intinya gitu. Jadi buat gua adalah budget paling utama, tapi juga harus wise ya. Bukan hanya melihat dari harganya, tapi juga melihat ke depan. Buat kalian gak kesel nanti hina-hina proyektornya, hina-hina brandnya, terus ngomong di sosial media, ujungnya nanti kalian yang kena masalah undang-undang ITE. Jadi ngomong sesuai faktanya aja, daripada kalian nanti repot harus ngurusin kayak begitu. Mending udah beli yang sesuai yang kalian mau aja. Yang kalian mau dan kalian percaya dan budgetnya masuk. Oke, gua rasa itu aja. Dalam video ini udah terlalu panjang. I am Eric. And see you in the next video. Buat ada yang pertanyaan, jangan lupa klik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Karena ini video butuh effort yang tinggi banget. So, see you next time.